Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nasrullah, mahasiswa di PAI semester 3. Alhamdulillah kali ini saya ditugaskan membuat sebuah video presentasi mata kuliah praktik pengajaran SKI yang diampu oleh Bapak Murharyana. Alhamdulillah kali ini presentasi saya disaksikan oleh dua orang teman saya yang satu kampus, ada Pak Asep Maulana Fitriandi dan juga Rizky Pandurijal. Baik, kita mulai presentasi kali ini. Presentasi yang akan saya bahas itu tugas dari Bapak, materi tentang kelas 12 dari sekolah MA, berjudul Perkembangan Islam Di dunia barat. Islam di dunia barat, ya, betul. Nah, judul kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai sejarah. Kali ini Bapak mau tanya nih, ada yang tahu arti dari sejarah itu apa? Pengertiannya ataupun definisinya? Tidak tahu. Kalau tidak tahu ya kita juga harus mengkaji tentang ilmu sejarah, karena itu ilmu sejarah adalah suatu hal yang penting, karena sejarah itu adalah ilmu yang menyelidiki tentang perkembangan-perkembangan di masa lalu, dan lalu kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi pada masa lampau. Jadi kita bisa mempertimbangkan untuk mempelajari rencana ke depan, apakah ini baik ataupun tidak. Kita bisa melihat dari masa lalu. Nah, aku mau tanya lagi nih, barangkali di sini ada yang tahu tentang perkembangan Islam di dunia barat. Barangkali ada yang tahu, silahkan dibacakan, diargumentasikan. Tidak tahu, Bapak. Sama sekali tidak tahu. Ini materi kelas 12 loh. Saya kan dulu SMK. Oh, oke. Baik. Ini meliputi perkembangan Islam di benua Eropa dan juga benua Amerika, ya. Nah, di benua Amerika itu meliputi negara terkhusus di Amerika Serikat, yang dimana sejarahnya itu dimulai sekitar abad ke-16, yang dimana pada saat itu Muslim pertama yang menyebarkan Islam di Amerika Serikat itu bernama Estepanico dari Azamor. Nah, sejak tahun 1520 telah didatangkan budak ke Amerika Utara dari Afrika, yang diperkirakan sekitar 500.000 jiwa dikirim ke daerah ini, atau sekitar 4,4% dari total 11.328 jiwa budak yang ada. Nah, baik, selanjutnya perkembangan Islam di benua Amerika itu meliputi negara yang kedua, yaitu ada negara Brazil, yang dimana Brazil itu Islam itu masuk ke Brazil dan berkembang di Brazil itu berawal dari masuknya orang-orang Afrika dalam bentuk perbudakan. Brazil menerima 37% budak orang Afrika yang diperdagangkan, sekitar 3 juta orang sejak tahun 1550. Nah, bangsa Portugis memperkerjakan budak Afrika untuk bekerja di kebun tebu yang sebelumnya dimusnahkan oleh penduduk Tupi. Ya, mungkin masih banyak yang akan kita bahas sebelumnya, nanti kita bisa diskusikan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Yang ketiga ada negara Argentina. Agama Islam berkembang di wilayah Argentina tidak beda dengan sejarah-sejarah yang lain gitu.
yang melalui peran imigrasi, terus kedatangan para imigran Muslim pertama di Argentina, yang bersamaan dengan kedatangan para penjajah, ya, berkebangsaan Spanyol, Portugis, dan lain-lain. Nah, itu mungkin penjelasan mengenai perkembangan Islam di benua Amerika. Nah, yang kedua yaitu yang akan kita bahas adalah perkembangan Islam di benua Eropa. Nah, yang tadi harus kita rangkum ya. Pertama tadi ada negara apa? Negara Amerika, Nah, Amerika apa? Amerika Latin, Amerika Serikat. Nah, yang kedua? ada benua Afrika, Bukan, tadi yang dijelaskan di benua Amerika itu negara yang menyebarkan Islam, negara apa saja? Amerika Utara, Itu bukan. Kedua Brazil ya. Brazil, Ya, Brazil. Kadang-kadang ketika kita mendengar kata Brazil atau Argentina, kita suka fokus ke bola ya. Piala Padahal Dunia. kan ada sejarah gitu, sejarah Islam yang bisa terpelajari di sana oleh kita. Terus yang ketiga tadi apa? Argentina ya. Argentina. Nah, jadi perkembangan Islam di dunia Barat meliputi benua Amerika itu mencakup 3 negara. Yang pertama ada apa? Ada Amerika, Amerika Serikat. Yang kedua ada Korea, Brazil. Nah, yang ketiga Argentina. Argentina. Nah, sekarang kita beranjak ke perkembangan Islam di dunia Barat pada fase di benua Eropa. Nah, berdasarkan data sejarah, Islam memasuki benua Eropa melalui 4 periode, yaitu periode kekhalifahan Islam di Spanyol, ataupun ada yang tahu nggak Spanyol itu pada dulu negara apa namanya? Spanyol itu dulu negaranya adalah negara Mediterania. Andalusia. Nah, nggak apa-apa, yang penting sudah berani dulu. Nah, negara yang mencakup di benua Eropa ada banyak ya, tapi Bapak tidak akan menjelaskan semuanya, mungkin sebagian. Yang pertama, Bapak ingin bertanya dulu nih, negara apa yang paling lama menjajah negara Indonesia? Brazil. Negara yang paling lama menjajah Indonesia? Jepang. Belanda. Nah, Belanda secara geografis merupakan negara permukaan rendah dengan kira-kira 20% wilayahnya. Nah, Islam masuk ke Belanda terjadi secara tidak langsung. Misalnya karena importisasi rempah-rempah dan tenaga kerja, seperti tenaga kerja Muslim Indonesia yang ke Belanda, yang Belanda sangat membutuhkan. Belanda butuh gitu ke tenaga kerja untuk bercocok tanam, yang dimana pada masa itu Indonesia kaya dengan rempah-rempah. Nah, itu salah satu penopang untuk berkembangnya Islam di negara Belanda ya. Nah, yang kedua yaitu di negara Inggris. Inggris juga sempat menjajah di negara kita ya, cuman tidak selama Belanda gitu. Namun perlu ketahui, Inggris adalah sebuah negara yang merupakan bagian dari Britania Raya. Negara ini berbatasan dengan Skotlandia di sebelah utara dan Wales di sebelah barat. Islam masuk ke Inggris sekitar abad ke-16. Awal masuknya Islam ke Inggris berawal dari imigran dari Yaman, Gujarat ya, dan negara Timur Tengah setelah dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 dan ekspansi kolonial yang dilakukan oleh pemerintah Inggris. Mungkin masih banyak lagi ya, tapi kalau kita mengupasnya terlalu banyak, mungkin kita akan terlalu pusing ya kalau semuanya gitu. Jadi iya Pak. Baik, sebelum Bapak tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, harus ditulis lagi ya. Tadi pertama ada negara apa saja di benua Eropa? Skotlandia. Belanda. Wah, Oh. ini gimana sih, nyimak atau enggak sih?
Nah, yang kedua adalah negara Inggris. Inggris. Kan tadi pada pertama dijelaskan, saya bertanya negara apa yang menjajah Indonesia? Kan nggak ada Skotlandia. Jepang nggak ada bapak? Itu bukan termasuk benua Eropa. Tapi Jepang itu masih di Asia, benua Asia. Baik, tidak ada yang ditanyakan. Nggak ada pak. Oh, tidak ada diskusi ya. Pak. Belum, Mungkin- untuk saya mau bertanya Pak mengenai Silakan. perkembangan Tanya dulu, Islam. Pak. Baik, saya Asep Sedikit Maulana diskusi, Bapak. Baik. ingin sedikit bertanya mengenai perkembangan Islam di dunia barat. Boleh jelaskan Pak, karena di dunia barat ini terkenal pada masa Renaissance. Renaissance itu kebangkitan dunia barat dalam pemahaman agama. Salah satunya mungkin yang terjadi di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu terjadinya perang salib. Maksud perang salib itu kan terjadinya paham-paham dunia barat dalam menganalisis pemahaman-pemahaman Timur Tengah. Dan itu terjadilah masa di mana masa kejayaan dunia barat juga. Pertanyaannya, perkembangan Islam di dunia barat ini lebih didominasi ataukah kebangkitan atau keemasan pada masa dunia barat seperti masa Renaissance? Baik. Sebetulnya pada masa Renaissance ini ya tadi tercakup seperti perang salib ya. Namun ini itu bermula dari kesuksesan masyarakat Italia. Berbicara tentang Renaissance yang dimana masyarakat Italia dalam hal itu mampu menguasai bidang politik, terus ekonomi, sosial dan budaya pada abad awal 15 Masehi. Nah, pada masa tersebut masyarakat Italia tumbuh dan juga berkembang menjadi masyarakat kota yang sejahtera sehingga Islam itu dapat berpengaruh. Pak, 2 menit lagi Pak, udah beres pelajaran Baik. Bapak. Barangkali Rizky Pandu mau bertanya? Iya, 2 menit lagi udah hampir beres pelajaran Bapak. Nggak ada bapak. Oh, baik. Masih di tadi ya. Nah, pada masa Renaissance ini gerakan perubahan besar terjadi di Eropa setelah abad pertengahan. Nah, istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin renaître yang terdiri dari kata yakni re berarti kembali dan naître yang berarti lahir. Berbeda dengan republik. Kalau republik itu re yang artinya kembali, publik artinya umum. Nah, mungkin karena waktu yang terbatas ya, Iya. saya tidak mengupas lebih lengkap tentang masa Renaissance karena itu membutuhkan waktu yang banyak. Di-PR-kan ya Pak? Baik bisa di-PR-kan ataupun Anda bisa mencari ya. Iya. Bapak menugaskan Asep dan Padlu untuk mencari tahu lebih dalam tentang Renaissance tadi. Iya Pak. Baik. Bapak Mungkin udah habis hanya waktunya. itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.